Pemangkasan Juraf Lonok itu kalau buat di awal main panjang aja dulu, dan tapi kalau tahu teknisnya, bukan teknik ya, teknis secara karakter itu kita bisa pelajarin. Penyerbukannya lumayan kuat. Sama ketahanan tripsnya ini luar biasa. Ketahanan dari trips. Makanya buahnya gampang mulus kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Arga. Waalaikumsalam, Om Rama. Om Arga, balik lagi nih Hobi Papa Official main ke kebun Om Arga nih. Di mana Om Arga? Ini yang lagi di Kemang, Om. Kebun Arga Urban Farming yang di daerah Kemang nih, di atas teman-teman. Oke Om, langsung aja nih. Di atas Om Arga nih, varian apa Om? Ini Juraf Lonok, Om. Langsung aja kita bahas Om. Cara pembuahan Juraf Lonok Om. Kalau pembuahan Juraf Lonok, ini kan buah kedua nih Om. Ini saya potong mundur. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5 nih. Rata-rata. Karena memang potong mundur awalnya, cuman saya main panjang. Ini di atas kita ada anggur varian Juraf Lonok. Juraf Lonok teman-teman. Juraf Lonok ini salah satu varietas yang memang rekomen Om. Nah. Ini karena saya pakai planter bag kecil, ini kita membuahkan validitas nih Om. Karena di Jakarta masih jarang yang membuahkan ini. Juraf Lonok ini. Juraf Lonok. Nah, ini Juraf Lonok. Ini varietas yang saya rekomen Om. Dia kategori anggur dengan tekstur dense. Dense itu artinya tuh seperti kayak taldun, basanti dia. Dense itu daging padat, sedikit berair dan berdaging. Berdaging padat, teksturnya sedikit air, kering lah kayak gitu. Awalnya main panjang itu kira-kira di 9-10. Kalau Juraf Lonok tuh buat di buah awal ya, pemangkasan pembuahan awal ya main panjang dulu. Karena dia sejatinya dibilang anggur genjah, nggak genjah juga. Dibilang susah ya nggak susah juga gitu loh. Jadi mainnya main di aman aja dulu, kira-kira di 9-10. Nah kalau ini buah kedua nih Om, jadi ini buah kedua ini di cabang yang pernah berbuah, cuma saya pangkas mundur tuh Om. Kayak gitu. Berapa tersier Om? Berarti Om? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersier Om. Mengapa saya pelihara cabang pembuahan sedikit? Karena kan pakai planter bag kecil. Ini yang menarik nih teman-teman. Lihat. Di planter berapa ini Om? Planter bag 50. Makanya jadi saya melihara tersier atau cabang pembuahan atau di can-nya itu saya nggak pelihara banyak-banyak. Coba lebih detail lagi Om. Kan pembuahan pertama di ini Om, di mana Om? Ini tadinya panjang Om. Terus di pembuahan kedua ini berarti main pendek. 5. Iya, 5 semua rata-rata. Karena saya mau mencoba gitu, saya pangkas mundur. Dan pangkas mundur ternyata buah. Jadi Juraf Lonok ini yang saya pelajari ya, yang saya identifikasi adalah saya kan sering menganalisis varietas-varietas tuh Om. Kadang satu varietas itu saya fokusin gitu. Saya buat cari karakternya. Dan yang saya tahu Juraf Lonok ini kalau kita bilang genjah, enggak genjah juga. Dibilang susah, enggak susah juga. Tapi kalau tahu teknisnya, bukan teknik ya, teknis secara karakter, itu kita bisa pelajarin gitu Om. Nah, yang saya pelajari dari karakter produktivitas si Juraf Lonok ini, jadi dia kalau buat pembuahan pertama coba main panjang dulu. Nah, setelah hal-hal yang saya banyak pelajari dari teman-teman dan bahkan dari pohon saya sendiri, ternyata pemangkasan Juraf Lonok itu kalau buat di awal main panjang aja dulu, dan dia transisi, pastinya transisi karena kita main aman, transisi main di 10-11 kayak gitu kan transisi. Nanti buah keduanya istirahatnya sebentar aja, langsung aja hajar pupuk generatif. Paling kita pendangiran media nih, pendangiran media itu digemburin media, hajar lagi tuh pupuk kandang lagi sama media lagi. Nah nanti udah ada akar-akar baru, langsung hajar aja tuh pakai pupuk generatif atau pupuk yang tinggi fosfat kaliumnya. Nanti pangkas mundur aja Om. Nanti dia berbuah kayak begini. Ini pun tadinya buahnya lebih dari ini Om. Ini kan cuma sedikit ya. Tadinya banyak Om, saya hitung-hitung ada hampir 16 dan 16-17. Cuman yang jadi cuma segini. Ya entah karena saya semprot atau entah kenapa, jadi yang jadi cuma segini. Tapi lumayan banyak buah keduanya. Buah pertama saat itu cuma 4 dompol kalau nggak salah kan, dikit banget kan. Kayak gitu. Jadi saya udah mulai mempelajari nih karakter si Juraf Lonok, dan saya mulai tertarik nih buat varietas Juraf Lonok. Tapi kalau buat teman-teman yang baru mula, gimana ya Om?
antara saya menyarankan atau tidak, intinya kalau buat teman-teman yang pemula cari anggur yang memang karakternya genjah dulu aja. Kalau buat Juraf Lonok ini teman-teman nanti dulu gitu kan. Kalau saya menyarankan anggur Juraf Lonok ini lebih ke arah sudah agak-agak yang pro kali Om ya. Tapi ini nggak apa-apa lah ya untuk pelajaran juga nih buat teman-teman deh. Mungkin suatu saat nanti mau coba untuk membuahkan Juraf Lonok. Nah, ini udah ada nih pedoman atau panduan dari Om Arga. Mengapa saya senang karakternya Om? Nah, anggur Juraf Lonok tuh tahan penyakit. Serius, itu tahan penyakit. Tahan penyakit artinya apa? Buahnya itu, berinya itu dia nggak gampang keserang jamur sama nggak gampang keserang melibak. Beda dengan anggur hitam lain yang dikit-dikit gampang rontok, gampang jamur. Kalau si Juraf Lonok ini tahan banting banget Om. Kemampuan daya tahan akan OPT, organisme pengganggu tanaman di berinya ini kuat Om. Makanya dia kuat tahan rontok. Gitu. Jadi ketahuan dari cirinya. Jadi cirinya itu gampang mulus gitu. Mulus banget ini. Mulus. Nah, mulus bukan karena apa? Saya di sini lagi memang kurang optimal Om perawatannya, tapi memang karakternya anggurnya gampang mulus gitu loh. Kalau kan andai kata jenis lain nih, anggur hitam jenis lain pasti udah mulai rontok. Kalau dia enggak, dia ketahanan sama penyakitnya kuat banget Om. Gitu. Jadi yang saya senengin Juraf Lonok ini benar-benar anggur varietas buat teman-teman yang udah lebih ke arah pro, tanam inilah buat update lah gitu, update varian. Di samping ketahanan yang oke, si anggur Juraf Lonok ini pun rasanya itu secara tekstur tuh Om garing. Kalau kan garing ini lebih garing daripada si Gospi. Kalau Gospi itu dia crunchy, kalau ini crispy, lebih ke renyah. Jadi teksturnya lebih ke Taldun atau ke Basanti. Ya, lebih ke arah dense secara tekstur. Dia bukannya crunchy ya, tapi dia dense, padat per daging. Seperti Basanti atau seperti Taldun. Tapi dia ada aroma juga Om? Dia nggak ada aroma. Ada aroma. Tapi yang saya senang dari karakter tekstur Om. Tekstur manis sudah pasti luar biasa, sama saat variation Om. Benar. Lebih cantik. Sama size Om. Kalau dibanding sama rivalnya Gospi atau Akademik, size lebih besar. Ya. Size lebih besar kayak gitu. Tapi dia kalau udah pematangan dia hitam Om. Hitam Om. Hitam mirip banget Gospi. Dia berapa HP Om pematangan Om? Kalau kemarin saya tuh 120 HP tuh udah manis parah Om. Udah manis parah ya? Udah manis sariawan. Sayang nih pembuahan pertama Papa nggak sempat nyicipin teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat nih yang pembuahan pertama ada di Hobi Papa Official nih bareng sama Basanti yang di pojok sana. Nah ada di thumbnail yang ini teman-teman. Set. Nah itu dia teman-teman. Pembuahan pertama dari si Juraf Lonok ini. Sama kemampuan si polinasinya juga bagus. Nah gimana tuh Om? Maksudnya, polinasi itu artinya dari bunga menjadi berry. Jadi dari klaster itu banyak yang jadi gitu Om. Jadi kemungkinan gagal minim gitu ya? Dead berry-nya itu minim. Penyerbukannya lumayan kuat. Sama ketahanan tripsnya ini luar biasa. Ketahanan dari trips. Makanya buahnya gampang mulus kayak gitu. Nah mengapa anggur-anggur kayak ada burik, mengapa anggur-anggur ada kayak banyak bercak-bercak, itu karena saat polinasi itu dia udah kena kecolongan sama trips Om. Saat polinasi. Jadi dari parot ke pre-bloom ke full bloom. Nah dari pre-bloom itu tuh udah mulai kena dia serangan terhadap trips. Makanya ketika polinasi atau penyerbukan menjadi berinya tuh agak bercak-bercak gitu Om. Agak ada noda kayak gitu. Nah kalau ini dia lebih tahan, makanya secara beri mulus atau bagus. Memang kemampuannya seperti ini kayak gitu. Beda dengan anggur yang samping-sampingnya nih kemarin tuh saya tuh. Dia gampang terkerang trips. Kalau dia alhamdulillah aman. Dan ini yang udah kedua kalinya tetap masih bagus juga. Mungkin kalau untuk teman-teman yang pemula kalau mau coba silakan boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Bibitnya saya sediain Om. Kalau butuh bibitnya saya sediain bibitnya. Nah, jangan ragu lagi teman-teman kalau soal bibit, soal kepalitan bibit. Nah, langsung aja teman-teman hubungin Om Arga nih di nomor ini. Mau nanya bibit tentang Juraf Lonok ini atau bibit yang lain atau bibit Anyuta atau Jupiter. Nah, boleh silakan langsung ke nomor yang ini teman-teman. Nah, saya mulai jatuh cinta Om sama Varietas ini Om. Dan ini udah saya rekomendasi banget. Kita mencoba anggur yang memang lebih spesifikasinya lebih oke Om. Meliputi apa aja, ketahanannya seperti itu. Kayak gitu. Anggur yang memang agak lebih sulit itu biasanya ketahanannya Om. Ketahanan maksud saya itu setelah panen Om. Kelayakan setelah panen, paham Om? Setelah panen kelayakannya itu bertahan lama.
ketahanannya kayak gitu. Ini salah satunya si Jurap Lonok ini ya. Iya, jadi bisa dibilang ya masuk ke dalam orientasi anggur marketable lah. Oh. Kayak gitu. Seperti kayak Mondrop kayak gitu. Shine Muscat. Ini bersaing ya, bersaing. Saya udah pernah ngebuain Mondrop di grounding. Gimana pendapatnya Om? Mondrop ya hampir 11-12 sama ini Om. 11-12 sama Jurap Lonok. Ke customer saya yang punya Mondrop itu udah saya buahin semua. Bisa nanti kita liput aja Om. Nah, boleh. Kalau di saya kebetulan memang nggak punya Mondrop. Karena Mondrop itu udah saya sebar banyak di beberapa binaan atau teman-teman atau klien atau customer. Ada nanti kita posting aja. Saat dulu saya berpikir anggur Mondrop itu adalah anggur yang agak sulit gitu Om. Jadi varietas itu saya eliminasi saat itu gitu. Karena memang tergolong anggur yang gak gampang gitu. Tapi buat fase saat ini saya malah nyari yang agak menantang nih kayak Jurap Lonok kayak gitu. Shine Muscat saya juga udah ngebuain di Tabu Lampot. Benar. Kalau gitu. Shine Muscat ada nih teman-teman nih fotonya nih, foto-fotonya nih Papa tampilin. Videonya nih. Ada. Nah itu dia tuh, udah laku terjual loh yang di Tabu Lampot kecil ya. Cuman buat teman-teman pemula ya agak lebih menantang aja gitu, agak lebih keras aja, agak lebih ke expert lah, lebih ke expert teknik dan cara pembuahannya agak lebih expert. Atau teman-teman yang pemula itu kalau buat Mondrop Shine Muscat agak lebih sulit kayak gitu. Seperti saya saat dulu juga, saya akui Mondrop agak sulit, tapi kalau sekarang mah gampang banget. Oke Om Arga, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman pemula nih? Udah Om. Udah cukup ya tentang Jurap Lonok ini. Pokoknya teman-teman ini salah satu varian yang boleh teman-teman coba gitu ya. Kalau misalkan teman-teman buat lebih tantangan lah. Nah, buat tantangan. Buat teman-teman yang suka tantangan lah. Nah, dengan panduan ini nih, video yang ini. Sekali lagi kalau misalkan mau bibitnya ada di nomor ini teman-teman, silakan hubungin atau ketik aja Arga Farm di Google Maps, itu akan keluar. Oke, kalau gitu Om Arga. Ya, siap Om. Kalau gitu Hobi Bapak Official pamit undur diri. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.